Saya ulangi, untuk kuliah selanjutnya nanti presensi akan tetap lewat SIA, dan saya membuka presensi tidak tentu, bisa di awal, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Jadi saya minta jangan ada yang keluar masuk room di kuliah ini ya. Dan presensi itu nanti saya akan buka paling lama 10 menit. Jadi tolong jangan ada yang terlewat, saya belum presensi, saya belum ini, nggak usah. Jadi jangan seperti itu, kita harus ingat semua. Nanti saya akan kasih tahu bahwa presensi sudah saya buka. Tapi saya kembali ingatkan bahwa presensi tidak akan saya buka selalu di awal, atau selalu di tengah, atau selalu di akhir. Maksud saya supaya kita tetap standby di dalam room kuliah ini. Gitu aja sebenarnya ya. Nah, hari ini kita akan lama-lama, anggap aja ini sebagai kuliah pendahuluan. Sekalian kita mencoba melakukan pengisian presensi lewat SIA nanti ya. Karena seperti yang kita ketahui semua bahwa presensi juga selalu saya jadikan rujukan untuk memberikan nilai, sehingga kehadiran bagi saya merupakan hal yang mutlak. Yang akan semester ini itu sebenarnya hanya terdiri dari 2 pokok bahasan. Intinya hanya ada 2. Kalau mau kita katakan ini 2 bab, ya 2 bab. Tetapi kedua bab ini cukup padat materinya, sehingga mata kuliah ini juga diberi bobot 3 SKS. Jadi saya minta semua untuk serius, karena perlu menyediakan waktu yang cukup dan tenaga untuk mempelajari ini dengan baik. Saya perlu sampaikan juga bahwa untuk kesekian kalinya bahwa saya selalu mengingatkan matematika 1, matematika 2, dan 3 itu merupakan satu kesatuan. Artinya sulit rasanya kita bicara diferensial parsial seperti yang kita lihat di sub pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang pertama, mudah kita pahami apabila, maksud saya sulit kita pahaminya dengan mudah apabila materi-materi diferensial biasa kita sama sekali belum paham. Itu juga sebabnya selalu saya bilang kesulitan di matematika teknik 1 dan matematika teknik 2 akan terwariskan terus ke matematika berikutnya. Maka dari itu, jika ada materi yang terlewat di matematika teknik 1-2, tetap boleh itu dirujuk. Saya kasih tahu misalnya contohnya bahwa semua aturan diferensial biasa di dalam diferensial parsial fungsi yang akan kita pelajari itu semua digunakan ya. Di dalam diferensial parsial fungsi juga menggunakan aturan rantai yang tentu kita masih ingat bahwa di diferensial biasa itu juga digunakan ya. Lalu kalau kita ingat lagi materi diferensial tingkat tinggi, materi diferensial tingkat tinggi, ternyata juga ada materi diferensial parsial tingkat tinggi. Lalu kemudian diikuti dengan aplikasinya. Sehingga bab 1 ini atau pokok bahasan yang pertama ini saya prediksikan kita bisa sampai 6 atau 7 kali kuliah. Karena pokok bahasan yang pertama ini juga memiliki sub pokok bahasan yang cukup banyak, ada 8 poin, kita lihat itu ya, mulai dari diferensial parsial fungsi menggunakan aturan rantai, lalu diferensial parsial tingkat tinggi,
kemudian aplikasi diferensial parsial pada lajang, dan aplikasinya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, serta aplikasi metode Lagrange untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, lalu dilanjutkan dengan diferensiasi fungsi implisit secara parsial. Jadi saya minta berusaha untuk mengerti dan memahami dengan baik, walaupun perkuliahan kita masih tetap secara daring seperti ini, sehingga mungkin pembahasannya bisa saja kurang tersampaikan oleh berbagai hal teknis yang terkendala, tetapi jangan sampai menyurutkan niat kalian semua untuk paham. Kalau tidak mengerti, ya berusaha untuk mencari tahu dari sumber-sumber lain, ya, baik itu melalui bertanya, berdiskusi, dan mencari referensi yang terkait dengan materi-materi itu. Saya selalu menyampaikan bahwa referensi yang digunakan di dalam belajar matematika itu nggak pernah saya batasi. Silahkan buka atau miliki atau beli atau cari materi matematika dari manapun. Siapapun pengarangnya, tahun berapapun terbitnya, tidak masalah. Jadi enak sebenarnya belajar mendalami materi matematika. Ya. Kemudian di bab yang kedua atau pokok bahasan yang kedua di multiple integral, kita akan mempelajari, saya hanya ringkas 4 sub pokok bahasannya, tetapi saya kembali ingatkan bahwa keempat topik ini sangat padat, sehingga saya prediksikan itu bisa pertemuannya lebih banyak dibanding pokok bahasan yang pertama. Seperti itu. Jadi integral lipat 2 dan lipat 3 itu mungkin butuh waktu 3 kali kuliah untuk satu poin itu. Lalu integral berulang dalam koordinat polar itu mungkin 1 kali. Lalu aplikasinya ini sebenarnya relatif, itu bisa sangat lama jika kita mau aplikasikan ke banyak hal, tetapi dalam materi ini saya memilih untuk diaplikasikan pada hal-hal yang langsung terkait dengan umumnya permasalahan-permasalahan di ilmu teknik spil. Salah satunya adalah kerapatan atau density. Kemarin ketika pendedaran beberapa orang ada yang menulis tentang itu, tentang kerapatan density gitu. Kadang-kadang ya kurang paham juga, tapi secara matematis itu akan mudah dipahami nanti. Kemudian dilanjutkan dengan massa, di mana massa dan berat itu semua kita tahu bedanya, tetapi kadang-kadang kita kurang paham maknanya. Ya, mana massa, mana berat, kadang-kadang kita bingung membedakan. Yang pasti, salah satu di antara massa atau berat itu merupakan besaran vektor. Salah satunya hanya skalar. Ya, kalau kita bicara berat, itu sebenarnya sudah pasti vektor. Ya, karena dia punya arah si bumi. Ya, tetapi massa bukan. Jadi keduanya itu berbeda. Nah, sementara pengertiannya silahkan cari apa itu berat, apa itu massa. Gitu. Lalu kemudian kita nanti akan bicarakan momen yang setiap hari kita berurusan dengan momen di mata kuliah lain, khususnya di analisis struktur. Dan di dalam aplikasinya, di dalam mata kuliah seperti baja, beton, bendung, dan sebagainya, selalu berurusan dengan momen. Misalnya untuk menentukan titik guling di dalam bendung di sungai, kita kan berurusan dengan momen. Jadi bendung ini apakah terguling, tergelincir, dan sebagainya bisa dicek menggunakan prinsip momen. Jadi hitungan tentang momen itu hal yang penting untuk kalian pahami. Kemudian pusat massa itu sangat terkait ketika berurusan dengan getaran atau vibration, khususnya ketika kita bicara di ilmu gempa atau analisa dinamika struktur. Ya, di mana pusat bekerjanya, penyebaran gaya-gaya di setiap lantai bangunan, itu perlu tahu pusat massa lantai itu ada di mana. Kemudian momen inersi yang terkait dengan kekakuan dan seterusnya di dalam mekanika bahan itu banyak sekali dibahas. Serta
tentu saja luas permukaan. Dan ini sebenarnya saya kasih titik-titik karena ini masih bisa dikembangkan ke materi-materi yang lain. Jadi nanti tergantung waktu kita. Tapi kalau saya lihat ini bisa semua kita bicarakan selama 1 semester ini, itu sudah sangat baik. Yang terakhir, materinya adalah melakukan penggantian variabel atau substitusi dalam integral lipat. Dan perlu saya ingatkan lagi, sekali lagi, saya minta itu joinnya itu cepat-cepat karena 15 menit biasanya akan saya tutup. Ya. Jadi jangan gabung setelah 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Ya. Itu apa namanya? Roomnya itu akan saya tutup setelah 15 menit. Ya. Jadi jangan terlambat join supaya kita tetap disiplin walaupun seperti ini situasinya sekarang kuliah. Bukan untuk mengurangi disiplin dan niat kita untuk mengerti dan memahami. Jadi situasi sekarang jangan dijadikan alasan atau argumen untuk memudahkan segala sesuatunya. Itu perlu saya sampaikan di awal, ya. Justru situasi sekarang membuat kita harus semakin dewasa, mandiri, bukan mandi sendiri, tapi mencoba mencari tahu lebih dalam lagi tentang apa yang disampaikan, lebih daripada apa yang disampaikan itu, sebenarnya kan gitu, prinsip belajar. Karena jika kalian hanya memahami apa yang saya sampaikan, lalu kapan lebih pinter lagi? Harus mencari nilai lebihnya, ya. Nah, jadi dua topik ini, slide ini perlu dipahami. Yang satu lagi informasi yang perlu saya sampaikan, jadi kita belum terlalu masuk ke materinya nanti, karena saya bilang tadi di depan, saya tidak bisa lama untuk hari ini karena nanti juga persis ada rapat dengan Rektorat dan LPMI menyangkut atau terkait dengan kurikulum Kampus Merdeka. Sehingga saya harus mengikuti rapat, nggak bisa penuh ini nanti kuliah, paling 30 menit lah atau 40 menit paling lama. Ya. Kemudian satu informasi penting lagi, nanti materinya, materi kuliah atau slide-nya ini akan saya share di grup. Silahkan mau di print, mau diapakan terserah saja. Nanti mungkin 2 kali pertemuan baru saya kirim. Gitu ya. Ya kalau syukur nanti setiap kali pertemuan, entah sore atau malam saya kirim materi yang tadi. Ya di grup WhatsApp supaya mudah diakses semua. Syarat mutlak 75 kuliah jadikan dasar pengambilan keputusan untuk nilai akhir, ya. Kemudian untuk materi pertemuan pertama kita mulai dari diferensial fungsi beberapa variabel, ya. Itu tadi di pokok bahasan yang pertama. Dengan sub pokok bahasannya salah satunya adalah diferensial parsial. Nah, konsep diferensial parsial ini pertama kali harus kita pahami untuk selanjutnya kita bisa mendalami materi diferensial parsial semakin jauh. Ya. Coba kita lihat di sini, saya berikan ilustrasi untuk menjelaskan konsep dari diferensial parsial. Parsial sendiri itu artinya bagian, perbagian. Ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 variabel. Kalau kita bicara tentang silinder, ya, ada V yaitu volume, ada R itu jari-jari lingkaran alasnya yang mestinya juga sama dengan jari-jari lingkaran tutupnya.
Jadi tutup dan alas silinder itu sudah pasti sama. Lalu yang ketiga adalah ketinggian daripada silinder. Kalau bicara silinder, tolong bayangkan benda uji beton untuk kuat tekan, kan kira-kira seperti itu. Benda uji kuat tekan untuk beton kan bentuknya silinder yang standar sesuai SNI. Walaupun kita tahu masih diperbolehkan menggunakan benda uji kubus dengan faktor koreksi ya. Tapi yang standar itu adalah silinder, yaitu bentuk silinder. Nah, kita tahu rumus volume silinder adalah luas alas dikalikan dengan tingginya. Luas alas silinder tadi saya sampaikan adalah lingkaran, kalikan dengan tingginya H, luas lingkaran rumusnya VR kuadrat, kalikan dengan H akan menjadi volume dari silinder, ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa volume silinder itu merupakan fungsi daripada jari-jari alasnya dan tingginya silinder. Dengan kata lain, volume silinder itu ditentukan oleh dua variabel, yaitu R dan H. Jadi isi dari sebuah silinder itu ditentukan oleh besarnya R dan tingginya H. Sekarang kita lanjutkan, jika H itu konstan, tingginya tetap. Tetapi jari-jari lingkaran silindernya berubah atau R-nya berubah, maka volume silinder juga akan turut berubah. Atau jika H berubah, kalau tadi kan H-nya yang konstan, sekarang H yang berubah, tetapi R-nya yang konstan atau tetap tidak berubah, maka volume juga akan berubah. Artinya, volume silinder bisa berubah kalau R berubah walaupun H tetap, atau volume silinder juga bisa berubah kalau hanya yang berubah, R-nya tetap. Itu maksudnya. Sekaligus bisa juga kita katakan nanti volume silinder bisa berubah ketika R berubah dan H berubah sekaligus kedua-duanya. Itu yang disebut dengan perubahan volume total. Atau sering kita sebutkan itu di dalam diferensial biasa. Ya. Nah, pernyataan semacam ini dapat kita tinjau sebagai diferensial. Diferensial itu pengertiannya perbedaan sebenarnya. Atau selisih, boleh saja, tergantung aplikasi kata itu ke kalimatnya apa. Jadi bisa perbedaan, bisa selisih, ya intinya beda lah, diferensiasi gitu ya. Jadi kalau orang bicara di apa namanya, bisnis gitu atau di wirausaha atau di entrepreneurship gitu, ketika memotivasi seseorang menjadi pengusaha selalu dibilang ada istilah diferensiasi supaya berbeda, jangan persis sama usahanya itu dengan orang lain, dibuat diferensiasi supaya kemudian perbedaan itu akan menarik minat orang, ya. Nah, jadi pernyataan ini kita tinjau sebagai diferensiasi volume atau perubahan atau perbedaan atau selisih volume terhadap jari-jari atau diferensiasi volume terhadap tinggi dari silinder yang selanjutnya secara bahasa matematis kita bisa tuliskan itu menjadi dVdr, ya, dVdr. Jadi notasi diferensial parsial tolong diperhatikan bukan lagi huruf D biasa, ya, tapi di situ D-nya dibuat melengkung yang sebenarnya itu dibaca do. Tapi nanti kalau dibaca do, pertanyaannya kemudian mana re-nya kan gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap baca D. Ya, tetapi di dalam teks tertulis ini harus dinotasikan seperti itu. Ya. Jadi notasi ini benar-benar harus diperhatikan. Ini jangan sampai salah. Jadi dVdr itu berarti diferensiasi atau perubahan V terhadap R. Itu pengertiannya. Kalau begitu,
jika ditulis dV/dH itu berarti diferensiasi atau perbedaan atau selisih atau perubahan V akibat H atau perubahan V terhadap H. Ya. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan dV/dr, maka asumsi semua variabel kecuali V dan R yang ditulis di sini. Jadi di sini ada V dan R. Jadi asumsinya adalah semua variabel kecuali V dan R semuanya adalah konstan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ke rumus volume silinder, ketika kita mencari dV/dr, maka hanya konstan. Pengertiannya hanya ini nggak berubah. Namanya konstan, gitu ya. Tetap. Jadi selain V dan R itu dianggap konstan, tetap tidak berubah. Nah, berarti sekarang yang mau diturunkan adalah variabel R-nya. Sekarang kita lihat R-nya di situ pangkatnya kan 2. Ya. Pangkatnya kan 2 di sini R-nya di rumus volume ini. Nah, kalau kita turunkan R kuadrat kan jadi 2R. Nah, itu turunan biasa. Jadi saya tadi di depan bilang sempat tidak paham turunan biasa, maka turunan parsial juga akan menjadi masalah. Begitu kita turunkan R kuadrat menjadi 2R, sementara H konstan, berarti rumusnya menjadi 2VRH ini. Berarti diferensial parsial V terhadap R pada rumus volume silinder adalah 2VRH. V-nya tetap karena itu konstanta. Ya, nggak akan diubah itu. Oke, lalu kemudian ketika kita mencari diferensial atau diferensiasi V terhadap H, maka R-nya yang konstan. Coba kita lihat, H-nya itu pangkatnya 1. Kalau diturunkan menjadi 1. Ya. Jadi turunan H pangkat 1 kan 1, karena menjadi 1 kali H pangkat 0. H pangkat 0 itu 1. 1 kali VR kuadrat ya VR kuadrat. Jadi ternyata silinder ketika kita turunkan volumenya, rumus volume terhadap ketinggian, namanya juga diturunkan. Diturunkan terhadap H, maka akan tinggal hanya luas, hanya lingkaran ini. Karena tingginya sudah diturunkan. Jadi bisa aja dengan cara seperti itu untuk memaknainya dengan mudah. Nah, sementara kalau volume silinder kita turunkan terhadap jari-jari alasnya, maka akan kita dapatkan 2VRH yang merupakan rumus, ada yang tahu rumus apa ini? Halo? Halo Gebi? 2VRH itu rumus apa, Geb? Lupa? Selimut. Istilahnya kan selimut. Kalau di silinder istilahnya selimut. Betul, luas permukaan, bidang permukaannya semualah gitu. Tapi yang paling umum disebut luas selimut. Ternyata kalau kita diferensialkan secara parsial volume terhadap jari-jari, itu jadi ketemu luas selimutnya. Ya, seperti itu. Jadi konsep turunan itu sebenarnya penting sekali. Ingat rumus Newton. Gaya sama dengan M kali A. A itu adalah diferensial kecepatan terhadap waktu. Kan gitu. Jadi itu sebenarnya semua ada maknanya kalau kita sudah memahaminya.
Oke, mungkin saya teruskan dulu sedikit lagi. Ini, jadi kalau kita punya fungsi seperti ini dengan mudah kita bisa selesaikan dengan catatan aturan diferensial normal atau diferensial biasa tetap dipakai, ya. Jadi tetap kita pakai aturan diferensial biasa. Nah, kita lihat di sini X, Z adalah perkalian dua fungsi. Berarti ini saya anggap sebagai fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua, ya. Ini fungsi yang kedua. Nah, untuk menurunkan seperti ini kan kita punya aturan seperti ini. Tuliskan fungsi yang pertama, turunkan fungsi yang kedua, ditambah, tuliskan fungsi yang kedua, turunkan fungsi yang pertama, cuman dengan catatan di sini turunkan fungsi yang kedua terhadap apa, kan gitu. Karena ini sudah secara parsial. Dan begitu juga dengan U aksen, sehingga kita dapatkan dua juga turunan parsialnya. Nah, kesimpulannya sederhana seperti ini. Kalau kita mencari turunan parsial dari sebuah fungsi yang terdiri dari dua variabel, maka kita punya dua koefisien diferensial parsialnya. Coba kita lihat. Fungsi Z ini ditentukan oleh X dan Y, berarti ada dua variabelnya, X dan Y. Maka kita punya dua koefisien diferensial, dz dx dan dz dy. Begitu juga dengan di rumus yang volume lingkaran tadi. Karena volume lingkaran ditentukan oleh variabel R dan H, maka kita punya dV, dH, dan dV, dR. Kalau kita punya rumus nanti tiga variabelnya, misalnya A sama dengan X, Y, Z, gitulah misalnya rumusnya. Maka kita punya dA, dX, dA, dy, dA, dz, gitu. Kalau rumus itu ada 9 variabel, berarti kita punya 9 koefisien diferensial parsialnya. Gitu ya. Itu dulu mungkin yang terpenting untuk sekarang dipahami baik-baik, supaya nanti ke depannya akan lebih mudah. Sekaligus saya mau mengingatkan untuk kembali dibuka materi matematika turunan atau diferensial. Karena semua aturan, di sini aja saya tulis, semua aturan hasil kali, hasil bagi yang berlaku dalam diferensial norma atau diferensial biasa dapat dipergunakan kecuali tetap mempertahankan Y konstan ketika menentukan diferensial parsial fungsi, ya, dan mempertahankan X konstan ketika menentukan diferensial parsial fungsi Y. Itu ya. Jadi ini itu mungkin yang perlu dipahami perbedaannya dengan diferensial normal. Oke, saya kira begitu dulu. Saya coba buka presensi, semua coba buka apa namanya webnya Ukrim supaya jangan ada yang terlambat nanti. Saya coba cek dulu pesertanya ada berapa ini. Ini partisipannya ada 47 orang, berarti sementara yang saya lihat tadi di grup itu ada 60 lebih, 60 hampir 80 orang. Saya nggak tahu yang 32 orang ini kemana, 34 orang. Pak, Nggak saya tahu. gabung sama terus, Pak. Kenapa? Ada paket, Pak. Mau masuk, Pak. Tapi nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Kenapa nggak bisa masuk? Terlambat, Pak. Nah itu, besok jangan terlambat lagi. Saya udah bilang saya akan buat ini disiplin supaya tidak keluar masuk terganggu. Jadi 15 menit saya kasih waktu untuk masuk. Sama persis dengan di kuliah. Harusnya kan lebih cepat karena online. 5 menit harusnya masuk semua.
Ya, jadi dipersiapkan sebelumnya. Oke, saya kira itu dulu. Saya coba buka dulu apa namanya. eh, Silakan nanti diisi presensinya ya. Ya, Pak. Saya gabung tadi ya Pak. Pak, presensinya di Siau Krim atau gimana Pak? Saya sudah jelaskan berkali-kali di Sia Ukrim. Siap Pak, siap, siap. Semua sih, boy.